Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom. Setiap kita siang hari ini merasakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita bersama mau datang kepada Tuhan. Saya undang sejenak kita bangkit berdiri, kita satukan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami kembali datang siang hari ini kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami anak-anak-Mu datang rindu membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik. Untuk memuliakan-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau hadir melawat setiap kami. Dan kami percaya kebaktian siang hari ini memberkati setiap kami. Memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang baru bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menyembah Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami datang bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya,
lagi kami mau bersuka cita bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita sebab Dia baik dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur, betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagumkan. Come on, sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama. Ku naikkan syukur, yes, amin, buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, oh, oh, betapa besar kasih. Sungguh kami kagum. Mari angkat tanganmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Amin. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah, amin, segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan Oh, tetap berdiri saudara-saudara yang kasih Tuhan. Please welcome Wawan Ya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. And Rafael. Karena kita punya Tuhan yang benar. Dia Yesus yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa memberikan kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Dan boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masih semangat ya. Kita nyanyi untuk Tuhan kita. Dia kota benteng kita, gunung batu kita. Come on, sing it out. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku
saya Wawan Yap ada bersama dengan sahabat saya Rafael. Ya teman-teman mungkin tahu dulu boy band apa? I Heart You. You know me so well. Jangan kok nyanyi lagu itu. Bukan ya, Lord you know me so well. Ya, yes. Luar biasa karena kemurahan Tuhan. Bersyukur banget Ardi di Surabaya udah lama banget. Sejak menikah punya anak satu, pelayanan ke luar kota mulai jarang. Tapi saya bersyukur dapat kesempatan ini, satu grace, satu anugerah. Karena apa? Kalau kita masih bisa melayani, diberikan kehidupan nih Bapak Ibu teman-teman, kita harus bersyukur. Karena ternyata hidup ini kita nggak bisa memilih kapan kita meninggal. Benar nggak sih? Masih muda, teman baik saya biasanya ngiringin saya piano tuh dulu di UX Band. Meninggal kemarin di tahun lalu, 1 tahun yang lalu tepatnya. Karena kena COVID. Kami sedih kehilangan, tapi dari situ kita belajar banyak hal. Papa mertua juga sama, meninggal hitungan hari. Buat ganti baju aja sulit. Apa yang kita punya kayaknya nggak bisa menyelamatkan uang sebanyak apapun. Itu kita belajar satu hal bahwa kalau kita hidup berarti ada kasih karunia yang masih berlaku dalam hidup kita. Dan kita harus menggunakan itu untuk jadi berkat, untuk jadi jawaban buat orang lain. Katakan amin yang setuju. Ya, karena hidup kita harus jadi berkat dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Apakah talenta kita, pekerjaan kita. Biarlah semua hal itu kita boleh menyenangkan Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Gak pernah menyangka Tuhan bisa percayakan banyak hal dalam hidup saya. Bisa melayani Tuhan, bisa punya istri satu, punya anak, punya pelayanan itu karena kemurahan Tuhan. Dulu kayaknya manusia reject saya. Keluarga aja kadang menolak saya. Saya dari keluarga 7 orang bersaudara, saya paling kecil, perempuan, laki-laki terus ya. Papa saya meninggal di usia saya 2 tahun, 78, saya gak kenal figur papa seperti apa. Kita ngalamin yang satu hal bahwa hidup ini kok susah banget, hidup ini gak adil buat saya. Rafael juga bisa saksikan nanti ya. Gak adil, Tuhan tuh gak ada buat saya. Kok ada seorang Wawan Yap tapi kok hidup harus susah, sekolah juga susah, makan aja susah loh teman-teman. Jadi harus bersyukur di tempat ini kalau masih bisa makan, masih punya pakaian, masih punya papa mama yang lengkap ya. Karena di luar sana banyak yang seperti saya. Nah kalau saya hari ini lumayan keren lah ya Bapak Ibu. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Jadi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan yang hebat mengangkat saya, memberikan banyak hal saya, kepercayaan demi kepercayaan. Apa yang gak pernah saya mimpikan, gak pernah saya lihat, Tuhan banyak bukakan jalan. Tuhan secara singkat memulihkan kami keluarga, bukan secara financial saja, keuangan. Tapi lebih jauh lagi Tuhan ajar kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Menerima kok saya yang dulu brengsek kayaknya gak deserve untuk pengampunan karena cuma bisa minta duit aja ke mama saya. Tapi Tuhan pulihkan satu demi satu dengan caranya yang ajaib. Waduh banyak banget kalau harus diceritakan. Tapi singkat cerita bahwa Tuhan yang kita sembah Yesus itu dia adalah Tuhan yang hidup. Hal yang luar biasa juga bisa terjadi buat kita semua tanpa terkecuali. Dulu saya kayaknya dibuang, gak dikenal. Siapa yang tahu saya lahir di Cimahi malah Bandung coret. Tapi Tuhan bisa angkat saya, bisa banyak orang yang mengasihi Tuhan. Itu menandakan bahwa satu hamba Tuhan pernah bilang, kamu cari Tuhan dari kecil ya? Wah saya kaget, saya udah pelayanan. Iya, dia bilang Tuhan tuh ada. Kamu lihat dari rentang kamu hidup dari kecil sampai hari ini. Begitu banyak orang-orang yang sayang banget sama saya lebih dari keluarga. Yang merawat saya, memberikan support sampai hari ini ada. Bahkan diajarin cara ngomong, ayo belajar public speaking. Jadi MC, dulu deg-degan banget karena saya pikir saya minder, saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Gak ada yang ngajarin saya. Tapi bagaimana saya harus melalui proses itu satu demi satu. Percayalah jika kita setia, taat, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Katakan amin. Luar biasa. Jadi lagu ini diciptakan oleh sahabat kita, Sisil, gak hadir bersama kita. Kita bikin trio ya. Yeah. Rafael dari Mazmur 63, album terbaru saya. Jadi sekalian promosi boleh ya, bisa dapetin CD-nya. Lagu ini begitu berkesan di masa pandemi karena biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukan secara apa yang bisa kita nyanyikan saja, tapi dari hidup kita bisa jadi berkat, bisa jadi kesaksian bagi orang yang belum kenal Tuhan. Kayak saya kenal Tuhan gara-gara satu keluarga yang depan rumah saya. Akhirnya saya dikasih makan, kasih pakaian. Saya kenal, oh gereja kayak gini, orang Kristen kayak ini. Akhirnya saya kenal Tuhan lewat mereka. Saya berdoa lewat setiap hidup kita banyak orang-orang yang akan diubahkan. Gitu ya. Jadi Rafael ada yang mau diomongin tentang Mazmur 63 ini? Mazmur 63 ini lagu yang punya cerita aku sama Tuhan gitu. Ketika beberapa tahun lalu aku hilang
dan akhirnya aku bisa pulang lagi sama Tuhan karena apalagi pada saat pandemi aku merasa apapun yang aku punya saat itu bisa hilang begitu aja gitu. Tapi satu yang pasti kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup kita. Kasih setia Tuhan itu yang kita perlukan saat ini, bukan apapun itu. Itu sih yang mau aku sampaikan. Mudah-mudahan lagu ini memberkati juga saudara-saudara semua yang ada di sini. Biarlah lagu ini jadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kita belajar lagu ini. Seperti tanah kering tiada berair, ku memandang padamu di tempat kudus, penuh kekuatan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Biar ku lekat padamu. Amin. Sebab kasih setia lebih dari hidup. Dan biarlah bibir kita senantiasa mengagungkan, memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari Kita nyanyi sama-sama. hidup. Dan bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku
kasih dengan segenap hati. Hanya kepadamu. Ya, Engkau bisa mendengar Tuhan hari ini. Biarlah manis, biarlah Kau dengar. Ini hidup kami Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari nyanyikan, inilah yang ku rindukan. Setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian, pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesusku. Manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Percayalah, kita gak pernah sendiri. Dia itu Yesus, Tuhan yang setia. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Sadar gak sadar, percayalah Dia hadir. Bisa lewat setiap orang yang mengasihi kita. Dia nyata, kasihnya nyata bagi kita. Katakan amin. Kita gak pernah sendiri. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Amen. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus yang peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, Oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui.
terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumber yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Oh Yesus pedulikanmu. Tuhan tak pernah tinggalkan. Yes. Oh, Dia selalu perhatikan. Dulu yang patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumber yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Oh, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan iman kita. Apapun yang terjadi, Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. yang percaya angkat tangan kita sama-sama dan katakan, Semua baik. pada roh, tubuh dan jiwa kita, katakan semua baik. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Silakan Pastor. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Glory, syukur, terima kasih Tuhan. Biar bangkit roh kami. Biar rohmu bekerja dan berkuasa dalam hidup kami. Di tengah-tengah kekalutan, kekhawatiran, kelemahan, kesulitan. Biar kekuatan rohmu yang akan mengangkat kami tinggi-tinggi Tuhan. Karena ketidakberdayaan kami semuanya. Tetapi Engkau tetap Tuhan menjaga, melindungi dan mengangkat setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kau memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Engkau memberikan penghiburan bagi kami yang susah. Engkau memberikan pengharapan bagi kami yang putus asa. Engkau memberikan Tuhan juga hikmat, jalan keluar, bahkan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh iman dan meraih kuasa dan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Saul ketika ditinggalkan oleh roh Allah, maka roh setan masuk, roh iblis masuk kepada dia. Sehingga dia mulai menjadi uring-uringan atau marah-marah, sakit dan tidak ada damai sejahtera, menjadi iri hati, saudara.
menjadi panas hati, itu karena Roh Allah meninggalkan dia. Sehingga damai sejahtera tidak ada di dalam dirinya. Tetapi saudara lihat Simpson, orang yang biasa. Namun kemudian terkenal sebagai Simpson yang luar biasa. Bukan karena dia manusianya, tetapi karena Roh Allah itu bekerja dalam hidupnya. Sebab itu hari ini saudara, biar kekuatan Roh Allah itu mau bekerja di dalam hidup kita hari ini. Yang akan mengangkat kita di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah tidak mampuan kita, di tengah-tengah kebingungan dan kekalutan kita. Roh Allah akan mengangkat kita, bukan hanya memberikan damai sejahtera, tapi juga memberikan pengharapan dan kemampuan itu. Manusia itu biasa saja, saudara. Tetapi ketika Roh Allah turun kepada Simpson, apa yang terjadi, saudara? Maka pintu gerbang yang ukuran kota besar itu, saudara, dia dobrak, dia angkat naik ke bukit, bukan turun bukit. Dia bisa mengikat serigala ekornya dua-dua dan diikat dan kasih obor itu berapa banyak. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan rahang saja, saudara, tulang rahang. Karena apa? Karena Roh Allah, kekuatan Allah, anugerah Tuhan. Kita manusia biasa. Ingat itu, tidak ada yang lebih. Saudara, kita mudah lemah, saudara, kita bisa bangkit kembali. Tetapi kalau Roh Allah bekerja, saya yakin setiap kita akan berubah semuanya. Kita lihat dulu firman Allah dalam kitab Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 7. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dilukiskan dengan terang. Jadi jangan ada yang mempesona lain. Karena di depan kita itu saudaranya cuma Yesus. Kita nggak bisa melihat seperti kalau kita lihat seperti ini, kita nggak bisa lihat yang lain. Tapi kalau kita melihat yang lain, berarti saudara, Yesus lukisannya di depan mata kita itu tidak ada. Sehingga kelihatan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Ini yang dikatakan, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya Injil, Roh Allah turun dalam hidup kita. Berarti setiap orang ada punya kekuatan Roh Allah. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh kekuatan Allah. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, yang hatinya tidak lagi mengandalkan Tuhan? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Itulah buah Roh, saudara. Dan karunia-karunia dan kekuatan kuasanya. Dan yang melakukan mukjizat di antara kamu. Mujizat di antara kamu, saudara, kita lihat ada perubahan hidup dalam hidup kita. Yang tidak mampu dilakukan oleh yang tempat lain. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Bahkan dikatakan ketika kita percaya Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau bicara kuasa itu, saudara bicara ekosia. Artinya diberi hak. Otoritas luar biasa, saudara. Untuk menjadi anak-anak Allah. Hak istimewa. Untuk menjadi anak Allah, bukan anak dunia. Banyak orang berkata, kalau anak Allah, aku akan, saudara, seperti dunia. Itu salah.
Kalau anak-anak Allah punya karakter Allah, saudara. Jangan keinginannya jadi banyak pandangan yang kemudian dari rohani dilarikan ke jasmani. Dari surgawi ke duniawi. Ini berbahaya sekali. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Nah kalau kita melihat saudara, kuasa menjadi anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 kalau jadi baca. Itu ekosia, kuasa. Tetapi kalau ketika kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan ketika Roh Kudus turun kepada kamu, kamu akan menerima kuasa. Sama-sama kata kuasanya. Luar biasa enggak saudara? Sama-sama kuasanya nih. Coba katakan dengan 1, 2, 3. Kuasa. Nah. Artinya ketika kita percaya menerima kuasa ekosia. Diberi hak istimewa saudara. Punya otoritas. Untuk perubahan diri kita menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Gak main-main. Jangankan kita saudara menjadi raja tapi bukan anak Allah. Anak Allah itu berarti sudah tingkat tertinggi. Di atas kita cuma ada Allah. Amin. Anak Allah berarti saudara kita diadopsi. Tetapi dikatakan ketika Roh Kudus turun. Kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa itu dunamos. Beda. Tapi kalau kita baca sama saudara. Indonesianya kuasa, bedanya apa? Kalau yang pertama percaya Yesus itu diberi kuasa, hak istimewa, otoritas untuk menjadi anak Allah. Ada perubahan karakter. Saudara, apa yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Hidup kita berubah total. Ada sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Ada pengharapan. Tetapi ketika Roh Kudus turun pada kita, maka ada kuasa dunamos. Dunamos itu dinamit. Jadi bedanya apa saudara? Kalau ada Roh Kudus, kita punya semangat berkobar-kobar. Tapi untuk kita menjadi anak-anak Allah, saudara, itu kuasa ekosia. Yaitu ketika kita percaya Yesus Kristus. Kemudian setelah kita percaya Yesus Kristus, saudara lihat itu. Murid-murid diberi kuasa menjadi anak Allah. Tetapi suatu hari Tuhan Yesus berkata, tinggallah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi kuasa dari yang maha tinggi. Mereka mulai tinggal dan kemudian Roh Kudus turun. Mereka diberi kuasa dunamos. Mereka bukan jadi anak Allah saja. Mereka saudara menyala-nyala, berapi-api, berkobar-kobar. Jadi orang Kristen sebenarnya menerima kuasa yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Amin. Punya otoritas, punya hak istimewa, menjadi anak Allah, punya pengharapan, damai sejahtera. Waduh, luar biasa. Setelah itu diberikan roh yang menyala-nyala. Saudara, anggap aja lebih dari semangat. Kalau kita bicara semangat saja, saudara, orang yang punya semangat, orang sakit pun kalau punya semangat bisa sembuh cepat. Orang yang punya masalah kalau punya semangat, dia tetap akan kerja keras, dia tetap kuat. Apalagi kalau roh dari Tuhan pasti jauh lebih. Sehingga kita tidak boleh tampil lesu. Jangan sampai kita tidak punya pengharapan. Jangan sampai kita tidak menyala-nyala. Katakan menyala-nyala. 1, 2, 3. Nah, itu kuasa yang luar biasa. Nah ini saudara, ini memang tidak mudah kalau kita saudara membaca cuma secara pintas saja. Sehingga kita hari ini tahu kan, bagaimana kita ini harus ketika percaya Yesus ada perubahan total. Pengharapan hidup kita, gaya hidup kita, karakter kita, pengharapan kita, damai sejahtera, sukacita, habit kita berubah semuanya. Your habit is your future. Kebiasaanmu, saudara, akan menentukan masa depanmu. Kalau kebiasaan malas gak bisa mau merubah masa depan bagus, ya akan merubah masa depan suram. Kalau habit kita saudara, ya habit kita bagus, ya pasti juga masa depannya bagus. Nah ini kita harus belajar seperti ini. Dan demikian juga ketika kita menjadi anak Allah, roh Tuhan bekerja. Saudara, biar masalah, biar persoalan, biar tantangan saudara. Bukan hanya karena kita punya sebagai anak Allah, tapi ada roh yang bekerja. Saudara yang berkobar-kobar. Bayangkan ada pepatah dari negara Tiongkok, saudara. Kadang-kadang kita bingung juga. Pepatahnya bagus-bagus. Ya.
Jadi karakter manusia tidak bisa dirubah. Menurut orang Tiongkok. Yang paling hebat tuh saudara. Tetapi firman Allah berkata, siapa percaya Yesus, hidupnya berubah. Di sana ngomong gak bisa berubah, firman Tuhan berkata langsung berubah. Karena manusia tidak bisa merubah dirinya. Hanya Tuhan yang menciptakan bisa merubah. Tetapi dia punya juga semangat. Karakter gak bisa dirubah, tapi dia punya semangat. Gitu. Dia katakan, walaupun persoalan itu setinggi gunung, katanya gitu saudara. Tetapi kami dengan keluarga akan mencangkul gunung sampai rata. Jadi karena gunung itu pun saudara, walaupun dia mungkin tidak sampai selesai, cucunya. Artinya setinggi apapun persoalan kita, itu pasti juga bisa rata. Amin. Bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diratakan. Walaupun mungkin membutuhkan 10 tahun, 50 tahun, dan sebagainya. Contoh juga saudara, ada di satu negara Tiongkok juga. Ada satu desa yang ditutup oleh tebing-tebing yang tinggi sekali. Supaya desanya rame dan barang-barangnya bisa dijual dengan bagus, supaya tempat wisatanya bisa jalan. Saudara, dia tidak minta bantuan pemerintah. Tapi satu keluarga ini, setiap kali dia jalan, dia cangkul 5 meter. Saudara, cangkul 5 meter. Saudara, dia cangkul 5 meter pokoknya. Gitu loh. Setiap jalan cangkul 5 meter, setiap jalan cangkul 5 meter. Akhirnya selama 20-30 tahun, saudara, tebing itu untuk jalanan, bukan semua tebingnya ya, untuk jalanan yang kurang lebih 5 meter itu sudah kelihatan jalannya. Sudah kelihatan sehingga orang mulai naik mobil bisa agak naik turun. Sehingga pemerintah melihat semangat orang ini. Masakah orang ini dengan cangkul bisa mengubah? Akhirnya pemerintah ngirim bulldozer saudara, supaya langsung rata. Tapi itu bisa dijalani. Bukan di aspal, tapi bisa dijalani. Nah itulah kalau kita punya semangat biasa saja. Saudara, masalah kita setinggi gunung pun akan kita bisa ratakan. Walaupun butuh waktu maksud saya. Kan itu kan bisa. Karena dari tanah. Apalagi dengan kekuatan roh Allah. Firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman dan percaya engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka dia akan pindah. Luar biasa enggak? Tetapi bukan berarti saudara gampang-gampang pindahkan, nanti saudara berkata Gunung Semeru pindah ke Singapura, ketutup kita. Saudara susah juga. Nanti dari Singapura pindah lagi, Gunung Semeru pindah ke sana. Saudara, semua orang Kristen sibuk pindahkan gunung terus. Bukan seperti itu ya, kita memang itu artinya Tuhan berkatakan apa yang gak mungkin. Selama di dunia itu bisa mungkin dengan kekuatan Allah. Apalagi cuma berbentuk tanah. Saudara, memang membutuhkan waktu, tapi bagi Tuhan tidak ada. Kenapa? Tembok Yeriko pun yang tebal. Hanya dikelilingi tanpa dipalu, tanpa dipukul, runtuh. Hanya karena iman percaya kepada Tuhan. Tapi besok jangan ngelilingi tembok di sini saudara. Artinya saudara jangan niru-niru. Pekerjaan Tuhan itu selalu hasilnya itu, saudara mujizatnya itu berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhan dan perintah Tuhan. Tidak bisa ditiru-tiru saudara. Nah ini beberapa hal kita lihat. Kita lihat dulu kembali kepada ayat yang pertama. Galatia 3 ayat pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Tuhan pengharapan kita, kekuatan itu ada. Kalau sampai saudara kita menjadi putus asa, menjadi lemah, tidak punya semangat, berarti di depan kita bukan lagi Tuhan. Menurut ayat ini saudara. Kalau menurut ayat lain Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Walaupun apa yang kita lihat di luar itu berbahaya, tapi hati kita penuh dengan kekuatan Tuhan. Amin. Walaupun di depan kita punya masalah, tapi hati kita merasa mampu untuk mengalahkannya. Karena ada Tuhan. Kalau Tuhan di dalam hati kita, saudara, berarti tidak ada satupun, saudara, tempat untuk kekhawatiran. Tidak ada satupun, saudara, tempat yang untuk yang namanya kejahatan. Saya kasih contoh mudah ya. Ini sudah saya minum. Ya, saudara pasti tahu. Ini belum saya minum. Air mana yang lebih banyak? Ini kan sedikit toh. Betul ya? Mana yang penuh? Kanan, oke.
Sekarang ini saya anggap botolnya jadi separuh. Botolnya separuh ini kan gede. Separuh tapi penuh. Separuh tapi penuh ya. Ini sama ini banyak mana? Banyak kiri tuh. Kalau ini separuh, banyak kiri. Tapi mana yang penuh? Kanan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat saudara. Jadi kalau Tuhan selalu berkata kepada kita, penuh harapan, penuh kebaikan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, itu bukan bicara banyak. Walaupun separuh penuh, kalah banyak dengan yang banyak, saudara. Tapi tidak ada tempat untuk kekhawatiran, karena penuh. Tidak ada tempat untuk ketakutan, kejahatan, karena penuh. Sehingga Tuhan memenuhi hati kita, saudara. Sehingga tidak ada satu tempat lorong yang untuk kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, iri, dan sebagainya. Kalau ada berarti kita masih setengah-setengah. Jadi jangan bicara, oh aku banyak damai sejahtera, aku banyak kebaikan. Tidak bicara seperti itu. Banyak mungkin 1000 kali kita berbuat baik sama orang. Tapi belum tentu penuh kebaikan. Sehingga ketika kita dijahatin orang, kita tetap jahat. Betul kan? Saudara mungkin penuh sukacita, damai sejahtera, penuh apa itu banyak. Sukacita ketemu diundang orang makan, diundang sana makan, diundang pesta, diundang naik pesawat bisnis kelas, pokoknya diundang, wah banyak. Tetapi tidak penuh. Sehingga ketika mungkin sorry diundang pesta, mungkin gitu saudara. Makanannya kurang enak, kita ngamuk lagi. Tapi kalau penuh itu beda. Tidak ada, saudara, bukan bicara banyak. Jadi kekristenan kita tidak bicara banyak, tidak bicara banyak iman, tapi penuh iman. Amin. Kalau penuh iman, bukan banyak iman, tidak ada ayat banyak iman. Kalau penuh iman, berarti tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi hal yang lain. Tapi jangan nekat. Banyak orang terus gitu nekat, saudara. Iman harus sudah diarahkan ke tempat-tempat yang bagus. Bukan hal yang salah itu, saudara. Sehingga di sini dikatakan juga, saudara, penuh roh. Tidak boleh banyak roh, saudara. Penuh roh. Ya, banyak roh berarti ada roh mamon, roh setan, roh toyol gitu, saudara. Tapi ada roh Tuhan juga. Hari Minggu roh Tuhan bekerja. Hari Senin roh toyol bekerja. Hari Jumat roh apa lagi bekerja, saudara. Wah, gawat juga itu. Jadi bukan seperti itu, penuh roh. Kalau penuh roh sudah tidak ada tempat untuk roh lain. Kecuali Roh Kudus itu sendiri. Ini sebenarnya mudah dan saudara akan selidiki. Di Alkitab selalu kata penuh. Nanti coba lihat. Penuh iman, saya tidak mengeluarkan itu. Mungkin saudara akan lihat di YouTube itu bisa. Nanti beberapa minggu depan atau minggu ini. Itu sudah dijelaskan. Tapi saya ingin menjelaskan hari ini, saudara, tentang ayat kedua sekarang. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, poin pertama adalah kekuatan Allah atau kekuatan roh. Di zaman Israel, orang-orang melakukan hukum Taurat tidak menerima roh. Sehingga dia menjadi, saudara, ibadahnya mati. Hanya cuma agamawi. Pakai ini, pakai itu, aturan ini, aturan itu, terpaksa semuanya. Tetapi kemudian Yesus turun memberikan Injil. Sehingga roh itu turun. Sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, damai, sejahtera, suka, rela. Saudara, karena ada kekuatan Allah muncul. Kalau tidak ada kekuatan Allah, nggak mungkin kita mampu. Hidup kita ini kalau boleh saya katakan contoh-contoh walaupun tidak tepat. Banyak orang memberi contoh yang kurang tepat kadang-kadang, saudara. Walaupun itu gampang. Contohnya gini, Allah Tritunggal. Coba lihat salak. Apa yang namanya salak? Dibongkar, saudara. Apa ini salak? Dibagi, kan ada 3 memang ya. Dibongkar, ini satu salak. Nanti kita akan lama-lama pikir kok Tuhan kan dijadikan seperti salak gitu. Walaupun itu contoh. Jadi contoh tidak ada yang sesuatu yang bisa tepat untuk menceritakan Allah. Saudara, hanya kita bisa menerima itu dengan iman kita, dengan roh Tuhan. Hidup kita saya contohkan tuh handphone. Handphone lah, saudara. Ya Pak, handphone saya, handphone lama, umpama contohnya gitulah ya.
Samsung lama atau Huawei lama atau iPhone lama gitu saudara. Memang sepertinya lama seperti itu. Tetapi ingat saudara, walaupun handphone itu lama, tetapi kita itu harus di-upgrade namanya. Di-upgrade melalui apa? Melalui ajaran Yesus di gereja. Setiap minggu di-upgrade terus. Saudara, nah supaya kita mengikuti itu. Sayang, saudara, handphone dia tidak memberikan satu aplikasi untuk mengupgrade. Supaya kita beli serian terus. Jadi iPhone 11, 12, 13, 14 sampai 17 saudara. Kalau dia punya upgrade umpama gitu ya, tinggal tekan tek berubah 12, tek 13. Tapi dia pabriknya tutup. Ya dia enggak kasih itu memangnya. Itu kalau dibuat bisa. Tetapi lain di surga. Hidup kita ini saudara bukan buatan dunia gitu ya. Ya, terus dikunci supaya nanti gitu enggak. Tetapi Tuhan sudah kasih seperti aplikasi gitu saudara. Supaya bisa upgrade terus tanpa saudara merusak hidup kita. Itu ada upgrade terus dan tentunya saudara setiap minggu kita baca firman ajaran Yesus ada namanya aplikasi baru. Oh aplikasi baru aku pakai ini deh. Contohnya hari ini kuasa. Bener kan saudara? Aplikasi apa tuh? Aplikasi kuasa ini. Oh ketika aku percaya Tuhan nih. Gitu loh. Aku diberi hak istimewa jadi anak Allah. Gak usah pusing-pusing lagi. Mau cari kedudukan. Gitu saudara. Aku punya otoritas ini. Hak istimewa. Gitu loh. Untuk ngusir setan juga nama Yesus. Gak perlu menyan dan garam sampai 1 kilo 3 kilo. Betul gak saudara? Gak perlu lagi. Gitu loh. Oh ada seperti itu. Setelah itu, oh kalau Roh Kudus turun, aku dapat kuasa. Kuasanya bukan jadi anak Allah saja, tetapi itu beda. Kuasa untuk apa saudara? Dunamos. Yaitu menggebu-gebu, menggelegar. Saudara, hidupnya tidak pernah kalah dengan kesulitan, tapi dia akan selalu mengalahkan kesulitan. Contohnya Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Karena apa? Ada dunamos. Nah itu yang perlu kita miliki hari seperti ini. Itu contoh kalau kita bicara aplikasi. Terus saudara, nah bagaimana caranya HP kita supaya jalan? Itu kan di mana-mana saya tahu. Sekarang zamannya orang paling takut kalau ketinggalan HP. Ketinggalan istri nggak apa-apa. Ketinggalan suami nggak apa-apa. Ketinggalan anak, ketinggalan nggak apa-apa. Kalau ketinggalan HP, stres, depresi. Kalau istrinya hilang, tidak tahu di mana, dia coba kemana ya? Kemana ya? Mungkin bisa datang sendiri lah, saudara. Tetapi kalau HP hilang, biar dari pesawat, maaf, mas, bu, saya mesti keluar. Nggak bisa, tolong sebentar, HP saya nih, saudara. Pokoknya segala macam dia lakukan. Jadi HP itu sudah melebihi dari, ya saudara ngomong sendiri lah. Saya tidak berani, ada istri saya di belakang soalnya. Repot kalau besok mulai jadi supermi, biasa makan enak jadi supermi nanti. Sudah kurus tambah kurus lagi, kurang bergizi. Bukan hanya itu lah saudara, kalau kita tahu ya kita perlu dicas toh, bener kan? Kita kemana-mana saudara itu, bawa casasan mana. Wah kemana-mana saya lihat tempat lain tuh, dia duduk. Saat pertama cari wifi dulu. Setelah wifi, ada casasan enggak? Enggak ada. Tempat lain saja, saudara. Ada casasan, ada wifi enggak? Tempat lain lagi, saudara. Hidup kita ini memang perlu dicas, saudara. Melalui firman Tuhan terus. Tetapi ingat, walaupun HP kita bagus, aplikasinya bagus, upgrade-nya bagus semua ya, saudara dicas di gereja, wah sudah bagus semuanya. Kalau nggak ada signal mau beli di mana? Betul saudara? HP-nya, Nokia-nya, apa itu, iPhone-nya seri bagus, full, baterai ditambah lagi apa, dia punya apa namanya itu, charger, power bank yang penuh juga, punya 10 power bank, saudara. Bayangin, aplikasinya sudah tinggi semuanya. Terus kalau saudara di hutan, mau cari mana signal? Mau beli dari mana? Gitu loh. Kita pernah saudara, di NTT, ya, ke satu misi, ke satu tempat, HP loh hilang semua nomornya. WA nggak bisa saudara. Saya bilang kenapa ini? Oh itu zaman dulu kan kita dianggap
HP murah tuh Nokia hilang itu. BlackBerry ada, BlackBerry pun enggak ada saudara signalnya. Itu kita jalan terus bagaimana ini caranya? Kalau nggak ada signal ini. Saya lihat ada orang, setiap kali orang enggak lama lagi di agak sedikit ujung, bukan tinggi tapi di ujung ada pohon satu. Enggak lama lagi ada orang sepeda motoran turun di situ lama. Enggak lagi sepeda motor turun sana lagi ada duduk 4-6 orang. Duduk-duduk saya pikir pacaran kok di bawah pohon sampai 8-9. Oh pasangan begitu saudara. Saya jalan aja, wah ini hilang datang lagi. Ada yang nunggu lagi saudara. Akhirnya saya datang ke gereja bilang, ini kok nggak ada signal ya? Mana? Bapak kalau mau signal di bawah pohon itu katanya saudara. Memang ada di bawah pohon itu saja signalnya. Kita ke situ ya enggak bawa pacar saudara. Ya di situ signal ada memangnya. Bayangkan kalau kita tidak ada kekuatan Tuhan, signal itu sama dengan kekuatan roh Tuhan. Walaupun hidup kita banyak ngerti firman Allah, walaupun saudara sudah baik, tapi kalau tidak ada kekuatan Allah dalam hidup kita tidak mampu untuk melakukan banyak perkara. Kita akan hanya berharap kepada manusia, saudara, dan kita akan mudah kecewa. Tetapi kalau saudara punya signal, gak masalah. Gitu. Bayangkan saudara kalau orang gak punya signal, pasti minta, saudara apa namanya itu? Yang sharing itu, tethering. Banyak orang kadang-kadang hanya cuma tethering aja minta tolong Pak. Bisa tethering. Waduh, hanya cuma tethering aja kita kesombong. Mau tethering ya silakan aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baru tethering gini-gini. Bayangin saudara. Berarti signal itu sangat penting loh. Betul nggak saudara? Biar ada orang kaya yang punya miliaran. Kalau turun pas saudara, terus pakai HP-nya luar negeri, signal nggak ada. Kemana dia? Excuse me. Bisa minta tethering. Bayangin orang kaya gini-gini. Hanya gara-gara signal. Nah, makanya signal kita harus kuat sama Tuhan itu. Hubungan tidak boleh putus setiap hari. Amin. Makanya sebut kekuatan Tuhan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, power of God. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Percaya, saudara, kalau kita dikatakan percaya, itu bukan cuma percaya kata benda. Tapi harus menjadi percaya kata kerja. Ya, itu perlu sekali. Kalau enggak gitu saudara, ya orang ngomong percaya itu bisa saja saudara, memang iman itu pistis. Maka percaya, punya iman itu pistis. Tetapi saudara Abraham bukan cuma punya iman pistis. Dia bilang pisteo. Atau saudara pistos. Artinya di sini bahwa iman itu telah menjadi kata kerja. Bukan saudara kata benda yang aku percaya. Saudara, tetapi dia berubah menjadi kata kerja. Makanya iman tanpa perbuatan itu mati. Karena dia akan tetap menjadi kata benda. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini, maka dia percaya, itu ayat 7 kan, percaya dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kata percaya itu sudah berarti beda. Itu artinya pisteo, yaitu ya artinya to have faith, ya. Bukan hanya cuman saudara, bukan hanya cuman percaya biasa, tapi dia telah melakukan percaya itu dengan sungguh-sungguh. Kita iman semua oke, tapi belum tentu kita melakukannya itu. Wah Pak, saya kurang mengerti ya. Kalau kurang mengerti, coba saudara, pergi ke tempatnya kebun binatang safari gitu ya. Terus ada harimau itu. Harimau ada beruang itu. Saudara. Terus orang berkata, saudara percaya enggak? Kalau saudara ke sini beruang itu enggak gigit, enggak berani ngomong. Kalau percaya silakan maju. Waduh, aku percaya mati dulu dong. Lebih baik enggak percaya. Satu orang muncul anak kecil, aku percaya gitu loh. Oke, pegang beruang ini. Dia pegang, beruangnya diem saja saudara. Gak apa-apa. Lagi, siapa percaya? Ada lagi satu orang pemuda. Aku percaya, dia pegang gak apa-apa gitu loh. Saudara percaya gak kalau ini
Kalau saudara kesini nggak digigit, percaya. Kalau kamu percaya berani nggak? Nggak. Saudara. Perempuan satu lagi maju saudara. Dia pegang lagi, oh nggak masalah. Saudara percaya? Percaya. Siapa yang mau maju? Nggak ada. Ternyata diselidiki, yang maju itu anaknya, pawang. Nah kita ini percayanya kayak itu. Percaya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau melakukan minta ampun nggak mau Pak. Nah itu banyak orang di gereja gitu. Makanya kita harus percaya karena kita punya Bapa. Saudara, Tuhan itu bukan pawang hujan. Jangan salah saudara. Dia yang menguasai seluruh dunia itu. Kalau kita percaya Tuhan, kita harus serahkan kepada Dia. Seperti anak ini datang karena papanya itu pawangnya. Dia percaya papanya tidak mungkin saudara mencelakakan dia. Itulah kita harus juga percaya kepada Tuhan hal seperti itu. Makanya Injil adalah kekuatan saudara, power of God. Ayat 17. Sebab di dalamnya Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman. Loh kok bisa Pak? Kata benda ke kata benda. Bukan. Dari iman kata benda menjadi iman kata kerja. Amin. Jangan sekedar percaya hari ini di gereja. Aku percaya tapi tidak ada tindakan iman. Harus ada satu tindakan. Saudara kalau kita ragu-ragu tidak mungkin kita bisa. Saudara punya hak istimewa. Punya dunamos. Tapi bukan nekat ya. Tapi harus ada kebenaran. Bukan ego kita, keinginan kita. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Oleh hidup oleh iman artinya dari iman kepada iman itu sendiri. Kita lihat hal yang kedua. Tadi dikatakan, kita lihat ayat yang ketiga. Roma, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh kekuatan Tuhan. Sudah punya kan? Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Kekhawatiran, ketakutan, marah, iri hati, cemas, saudara. Wah jengkel, akhirnya kita nggak punya pengharapan, kekuatan sendiri, bingung mengandalkan orang lain. Lupa kalau ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Simpson itu sendiri nggak ada yang menolong. Tapi roh Tuhan yang akan menolong dia. Daud sendiri nggak pakai senjata seperti orang-orang lawan Goliat pakai senjata. Tapi nggak mampu. Daud dikasih senjata dia nggak mau. Karena dia ada kekuatan roh Allah itu sendiri. Hari ini saudara mungkin di dalam bisnis saudara butuh ini, butuh relasi. Itu memang aturan bisnis. Harus punya skill, harus menempatkan orang yang tepat, harus punya kekuatan, saudara harus punya relasi, ya harus ada punya pengalaman dan sebagainya. Tetapi saudara hari ini saya beritahu, kita memang seperti itu di dunia diajarkan. Tetapi jangan lupa Allah adalah guru kita. Amin. Guru. Bukan memberikan pengalaman yang lama supaya dilakukan. Itu skill atau pengalaman kita di sekolah. Tetapi Tuhan itu guru kita. Bukan mengajar kita terus sampai itu pengalaman melakukan lagi. Tidak. Dia menuntun kita dari pengalaman yang baru ke pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru karena dia saudara itu sumber semuanya. Katakan amin dulu. Jadi ketika kita punya masalah, persoalan, tantangan, Tuhan tonton kita punya pengalaman. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan pengalaman ini. Kata Tuhan pengalamanmu lah. Enggak. Itu kita sekolah, itu pekerjaan di usaha, di bisnis. Kalau begini cara menghadapi orang gini, cara menghadapi orang seperti ini lagi ya. Tetapi kalau Tuhan lain, dia adalah guru yang memberikan pengalaman satu kepada pengalaman yang baru. Dia mengubah air menjadi anggur, tidak akan lakukan lagi, dia akan lakukan yang lain. 5 roti 2 ikan, kemudian dia meneduhkan taufan, berjalan di atas air, bangkitkan orang mati 4 hari, dia mati bangkit sendiri, luar biasa saudara. Luar biasa sendiri. Makanya jangan lihat pengalaman orang lain. Di gereja kan banyak, oh saudara lihat enggak, saya dulu miskin, kalau saya pegang ini sampai 10 tahun saya baru punya, saudara. Nah itu pengalaman orang lain dia seperti itu. Kalau kita nggak perlu 10 tahun, gitu loh. Nah, itu kan berbeda-beda pengalaman. Jangan kalau mendengarkan kesaksian itu menimbulkan iman saja. Jangan meniru pengalamannya. Tetapi kalau pengalaman mencari Tuhan, itu kita tiru. Kalau tapi gaya-gaya itu tidak boleh ditiru. Karena gaya itu berbeda, tapi Tuhan tetap sama, itu boleh ditiru. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15.
Apa kata Paulus? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Walaupun dia percaya. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jangan mengakhiri dengan daging. Jangan merasa hari ini kita sempurna terus kita nggak butuh Tuhan. Jangan merasa kita hari ini punya uang sekian lagi sehingga kita tidak andalkan Tuhan, andalkan uang. Jangan. Banyak orang saudara di gereja cari Tuhan. Sampai diberkati, mulai saudara sayap-sayapnya keluar, tanduk-tanduknya keluar semuanya. Dia melawan semuanya. Kenapa? Karena dia merasa sudah punya kekuatan. Apa yang dikatakan? Walaupun aku punya, tapi aku merasa tidak boleh merasa sempurna. Tapi aku terus mengejarnya kepada Tuhan. Walaupun mungkin tujuanmu tercapai. Menjadi orang yang kaya, punya 2 properti di Singapura mungkin ya. 5 mobil gitu. Tetapi bukan berarti tujuan tercapai gak butuh Tuhan. Tujuan kita bukan hanya itu. Mungkin kita punya tujuan lagi. Setelah kita punya 2 rumah, apakah rumah ini perlu di ini, atau itu harganya perlu naik, atau macam-macam. Harus ada tujuan terus. Dan tujuan akhir itu bagaimana kita, saudara, bisa diangkat pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi jangan bicara soal gereja lagi. Gereja itu penting, tetapi kalau ke gereja, waktu Yesus datang kita nggak diangkat. Saudara, sangat-sangat menderita, sangat disesalkan. Jadi jangan bangga kalau aku jadi gereja. Jangan bangga kalau aku bisa melayani hari ini saudara. Tapi apakah kalau Yesus datang aku diangkat? Sehingga aku sekarang tidak merasa sempurna. Tapi aku mengejar-ngejarnya. Saudara-saudara, kalau aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terus ya lihat ke depan. Bukan lihat ke belakang. Silakan terus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya lihat saudara, kalau di pesawat itu loh, orang-orang perempuan-perempuan dulu bawa cermin. Kalau mau turun bawa cermin. Kadang-kadang kalau enggak saudara, dia bawa tas make up sebelum turun ini. Dulu bukan sekarang. Dia bawa tas make up, terus saya bilang, loh, ini pesawat bilang, saudara, kita siap-siapkan semua karena kita akan mendarat, jadi pramugari akan membersihkan. Berarti kan masih ada setengah jam lagi. Dia langsung buru-buru satu orang pergi ke mana namanya itu ke toilet, yang perempuan lain bawa tas ke toilet, tunggu, perempuan semua yang nunggu ini. Ternyata apa saudara? Ada kaca yang besar. Ya. Dari situ, benar kan? Tetapi sekarang lain. Saudara-saudara, kita akan berada persiapan. Perempuan nggak antri. Dia buka tasnya, bawa HP-nya. Saya lihat mau bicara handphone. Dia cuma lihat diputar balik. Gini. HP itu serbaguna ternyata. Benar saudara. Nggak usah bawa cermin. Luar biasa sekali tuh. Jadi ini saudara, makanya hari ini juga jangan melihat ke belakang kita. Tapi mari lihat ke depan. Ada enggak kalau saudara melihat cermin itu, aku melihat cermin deh. Mau dilihat apa? Siapa yang mau lihat? Gitu, saudara. Cermin semua kalau dilihat mesti ke depan. Bener kan? Aku mau lihat cermin deh. Gak ada. Bener kan saudara? Semua orang itu kalau mau bicara cermin, selalu menatapnya ke depan. Gak ada cermin di belakang kita. Gitu dong. Selalu saudara lihat menatapnya. Tapi kalau lihat rambut, matanya tetap miring gini saudara. Tetap matanya menghadap ke situ, ke arah cermin, ke depan. Amin. Jadi kalau kita lihat ke belakang sudah tidak ada gunanya. Banyak orang Kristen sekarang ini hidupnya pahit semua karena selalu melihat ke belakang. Padahal Tuhan katakan sudah yang lama berlalu, mari yang baru tiba. Jangan ingat-ingat masa lalu saja. Jangan ingat-ingat orang yang menyakiti kita. Jangan ingat-ingat sudah omongan orang lain. Itu membuat kita jadi lemah. Tetapi ingat kata-kata Yesus selalu membangun kita untuk ke depan. Kalau kita terus ingat omongan lama dan ingat Yesus, kita nggak akan ketemu, kita benturan di tengah terus. Kita harus buang ini baru kita bisa lihat ajaran Yesus. Tapi kalau kita lihat ini, nggak mungkin kita bisa lihat ajaran Yesus. Benturan semuanya. Jadi itu kita mesti perlu buang semua sampah-sampah kepahitan itu semuanya. Yang terakhir,
Ya, ayat Roma tadi 3, ayat 4 ya, sampai ke 7. Sebenarnya ada 4 hal, tapi cukup 3 lah. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Karena Injil itu, saudara. Karena iman itu. Dari iman kepada iman. Iman harus bertumbuh. Merindukan Roh Kudus itu. Terus secara itu jugalah Abraham percaya. Ini kata percaya, saudara, bukan percaya pistis iman, tapi pisteo. Artinya iman yang kata kerja. Kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kebenaran sebagai kebenaran. Saudara lihat itu ketika Tuhan berkata, lihatlah bintang di langit. Hitunglah. Gak bisa. Demikian anakmu. Dia diam. Dan dia percaya. Tetapi Sarah gak percaya. Yang dimaksud Tuhan itu kita sudah umur tua nih. Gak mungkin punya anak. Yang dimaksud Tuhan mungkin inilah. Saudara ada satu namanya Hagar. Silakan ambil dulu deh. Mungkin ini. Abraham bilang maksudnya gak mau. Bukan itu inisiatif Abraham loh. Karena dia percaya kepada Tuhan dengan tindakan iman. Tapi istrinya percaya dengan kata benda. Beda saudara. Abraham mengubah kata benda menjadi kata kerja. Dia yakin walaupun umur 70, 80, 90 gak bosen. Yang penting Tuhan ngomong saya terima. Tapi istrinya berkata oke, kita percaya sampai batas waktu. Kalau sudah umur 60 gak mungkin. Kita mesti kerja cepat nih. Mesti ambil tindakan. Itu beda kata benda. Makanya banyak orang hari ini saudara. Ada dua simpul di gereja ini. Bisa suami istri juga bisa. Tapi bisa juga antar gereja. Atau kita sesama kita. Ada yang satu seperti tipe Sarah. Ada satu tipe seperti Abraham di gereja. Maka yang satu ini disebut 5 garis bodoh. Yang satu 5 garis bijaksana. Jadi kita harus sekarang memposisikan diri kita di mana. Kita harus tanya. Jangan saudara cuman ya aku ke gereja cukup. Tidak bisa. Saudara ke gereja saudara mesti upgrade. Di gereja saudara mesti nge-charge. Saudara di gereja mesti dapat aplikasi baru. Katakan amin dulu saudara. Bukan cuma sekedar saja. Ini perlu untuk supaya kita mengubah selama di dunia. Nanti suatu hari kita di surga kita nyesel. Ada banyak hal yang hebat kita nggak ngerti. Contohnya saya saja HP saudara. Saya ini banyak HP-nya baru-baru. Kalau beli ya, yang terakhir ini Huawei tipe baru. Ya, bukan sekarang, yang 2 tahun lalu baru. Oh ya, yang begini mahal, ya mahal aja. Setelah mahal sudah saya pakai. Orang tanya, ngerti nih? Nggak ngerti. Pakai ini nggak ngerti. Loh Bapak beli untuk apa? Saya belinya untuk foto sama ini video. Karena kan saya butuh untuk rekaman. Tetapi kemudian kalau saya lihat aplikasinya banyak nih. Wah nyesel juga nggak ngerti saudara. Gitu. Saudara jangan-jangan beli iPhone 14 cuma mereknya saja. Hanya cuma WA. Saya tukar ini WA lebih cepat. Banyak orang ibu-ibu saudara kalau beli iPhone 14 antri dia. Untuk apa Bu? Untuk WA. Kalau untuk WA punya saya lebih bagus Bu. Tukarin aja gitu loh. Banyak orang cuma saudara hanya cuma beli sesuatu yang mahal tapi tidak mengerti penggunaannya. Di gereja juga sama. Oh aku mau ini, ya, bagus sekali nih, tapi tidak ngerti penggunaannya. Gitu loh. Hari ini harus mengerti. Makanya saudara ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman yaitu pisteo. Mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi disinilah letaknya saudara kebenaran Roh Allah akan saudara berlimpah-limpah kepada kita. Sehingga kita tidak pernah kekurangan pengharapan. Sebagaimana Yesus katakan, oh boleh ajaran Yesus ini boleh kita keluarin satu ini bagus ini. Ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ini back to Jesus teaching. Semua ini mengambil dari ajaran Yesus. Yesus katakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, percaya itu bukan pistis saja.
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan lagi penuh, melimpah. Kalau saudara penuh diisi kekhawatiran nggak bisa karena penuh. Diisi ketakutan nggak bisa karena penuh. Tetapi kalau melimpah-limpah, dikasih kekhawatiran nggak bisa masuk. Tetapi orang di sebelah kita yang khawatir, tidak akan khawatir lagi. Karena ini melimpah kesesamanya. Banyak orang Kristen belum tentu dia penuh. Apalagi dia bisa membagikan ke orang lain. Padahal firman Allah berkata bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga saudara, pengharapan kita yang penuh. Bukan hanya penuh kita percaya, tapi berlimpah-limpah. Memberikan pengharapan kepada mereka yang kekurangan. Amin. Ini ceritanya. Makanya aliran-aliran air hidup terus keluar, melimpah-limpah. Satu ayat selanjutnya ya. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Apa yang Yesus ajarkan ini akhirnya diterima oleh Paulus, diterima oleh murid lain, diterjemahkan dalam bentuk mereka untuk mengertinya. Tapi semua back to Jesus teaching. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendapatkan hal-hal yang baru, kami boleh di-upgrade. Kami Tuhan boleh mendapatkan aplikasi-aplikasi dalam hidup kami yang baru, dalam kehidupan kami ini. Sehingga hidup kami bukan yang lama lagi, tapi yang baru, yang berfungsi dengan baik, dengan kekuatan Tuhan, dengan juga kekuatan roh Allah yang bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya penuh pengharapan, penuh kebaikan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh roh, penuh iman, tetapi kami berlimpah-limpah. Sehingga orang di sekitar kami, keluarga saudara kami, semuanya Tuhan akan mendapatkan hal-hal yang seperti kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami boleh percaya kepada Tuhan dengan tindakan iman. Bukan sekedar percaya saja. Hari ini Tuhan, kami yakin dalam kehidupan kami, biar kami tidak mau mengakhiri di dalam daging kami. Yaitu kami memakai kekuatan kami sendiri. Kami memakai pikiran kami sendiri. Tapi biar kami tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau Engkau Tuhan sudah memberikan kepada kami tujuan demi tujuan. Tapi masih ada tujuan-tujuan yang lebih mulia yang belum kami raih. Sebab itu kami tidak merasa sempurna. Tapi kami akan mengejarnya terus dan kami mengarahkan ke depan. Karena kami tidak mau melihat ke belakang. Kami tidak mau melihat kesalahan orang lain. Menyimpan dendam sakit hati. Karena itu tidak berguna untuk kami bisa maju ke depan. Bahkan menjadi beban bagi kami. Sehingga kami tidak bisa maju, tapi kami diseret mundur. Karena ini kami melihat firman Tuhan yang mengarahkan kami kepada ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima persembahan sebagai persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu dan memberkati, tidak satu pun yang bisa menahan dan menutupnya. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, bimbang, sibuk dan lain sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di
Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan setia dan bijaksana. Dan dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Rohnya yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.